Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bab materi tentang marah dan cara mengatasinya. Oke, mari saja kita mulai. Yang pertama itu adalah pengertian marah. Marah dalam bahasa Arab yaitu ghadab. Kata ghadab berasal dari akar kata ghadiba, yaghdabu, ghadaban, berarti marah. Marah itu berarti gusar, jengkel, muak, dan sangat tidak senang karena diperlakukan tidak sepantasnya. Contohnya itu kayak semisal kita itu diolok-olok sama teman atau diremehkan gitu kan, jadinya kita kayak jengkel gitu, nanti itu menimbulkan rasa marah. Emosi marah menurut perspektif hadis. Emosi marah memiliki oleh semua manusia di bumi ini tanpa terkecuali sekalipun. Seperti Nabi pula, manusia mulia seperti baginda Nabi Muhammad SAW pun memiliki emosi marah seperti kita manusia biasa. Jadi Nabi Muhammad itu juga memiliki bisa marah gitu. Marah menurut perspektif psikologi adalah suatu pola perilaku yang dirancang untuk mengingatkan pengganggu untuk menghentikan perilaku mengancam mereka. Ahli psikologi menunjukkan bahwa orang yang marah sangat mungkin melakukan kesalahan karena kemarahan menyebabkan kehilangan kemampuan pengendalian diri dan penilaian objek. Jadi kayak kita itu semisal lagi marah itu kalau gimana ya, kondisi tubuh kita itu tidak terkontrol, jadi kayak rawan gitu. Kalau mau melakukan sesuatu pas lagi marah itu, kalau bisa jangan melakukan sesuatu hal yang nanti sifatnya bisa fatal. Penyebab kemarahan. Rasulullah SAW telah mengajarkan pada seseorang sahabat agar dapat menghindari hal-hal yang dapat memicu kemarahan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faradda mirra qala la taghdab, rawahu Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepada beliau bersabda, jangan marah. Orang itu mengulanginya beberapa kali dan beliau bersabda, jangan marah. Kemudian penyebab kemarahan. Yang pertama itu ada faktor fisik. Yang kedua itu faktor psikis. Jadi yang pertama faktor fisik itu, yang pertama itu kelelahan yang berlebihan. Misalnya kayak orang yang terlalu lelah itu pasti kayak akan lebih mudah marah dan mudah tersinggung. Biasanya itu kalau lagi lelah, letih, lesu gitu kayak gampang gitu, kayak terpancing amarahnya itu gampang sekali. Yang kedua, zat-zat tertentu yang dapat menyebabkan marah. Misalnya jika otak kurang mendapat zat asam, maka orang tersebut akan mudah marah. Kemudian yang ketiga, hormon kelamin pun dapat mempengaruhi kemarahan seseorang. Lanjut ke faktor psikis ya. Faktor psikis. Yang pertama itu ujub, rasa bangga terhadap diri sendiri. Jadi kayak rasa bangga terhadap pendapat status sosial, nasab, keturunan dan harta merupakan salah satu pangkal permusuhan yang dapat menimbulkan kemarahan jika tidak diikat ataupun dengan nilai-nilai Islam. Kemudian yang kedua, perdebatan atau perselisihan. Kayak perdebatan itu kayak misalnya kita itu debat sama orang, kayak berselisih
kayak kita itu tidak suka sama orang itu, nanti itu bisa menyebabkan kemarahan. Yang ketiga itu senda gurau. Orang-orang yang sedang bersenda gurau terkadang melampaui batas syar'i, baik dengan perkataan yang tidak berfaedah ataupun melakukan hal-hal yang bisa menyakiti hati orang lain. Kayak misalnya kita itu lagi kayak ngobrol sama teman gitu, tiba-tiba itu kayak teman nyeletuk perkataan yang menyakiti hati kita gitu, pasti itu kita akan marah dengan sendirinya, dengan kayak otomatis refleks marah gitu. Jadi kalau sedang kayak bersenda gurau itu ya sewajarnya aja, kalau bisa jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati teman kita. Kemudian yang keempat, ucapan yang tidak sopan dan keji. Ucapan-ucapan tersebut baik berupa celaan, umpatan, ungkapan yang menyesakan dada ataupun yang memancing kemarahan. Ya kayak tadi misalnya kayak kita itu lagi ngobrol sama teman-teman, tiba-tiba itu kayak ada teman kita itu yang kayak berkata kotor kepada kita kan, jadi kita kayak ngerasa dihina gitu, jadi bisa menimbulkan kemarahan. Kemudian yang kelima, memusuhi orang lain dengan segala cara. Sikap memusuhi orang lain seperti mengolok-olok, mengejek, memaki kesalahan orang lain, mengadu domba, dan menyiksa, itu juga bisa menyebabkan timbulnya rasa kemarahan. Kemudian macam-macam dan tingkatan marah. Yang pertama adalah berlebihan. Suatu kondisi ketika seseorang telah didomisili amarahnya sehingga ia keluar dari garis besar akal dan agama serta dari ketaatan terhadap keduanya. Jadi kayak berlebihan itu kayak kita itu sudah emosi banget, kayak nggak terkendali gitu, kayak nggak sadar sudah dikuasai oleh setan itu, kayak pas kita itu lagi marah berlebihan ini. Kemudian berkekurangan. Kondisi ini juga masih tercela dan masih orang dihinggapi. Kondisi ini termasuk kelompok orang yang tidak memiliki pembelaan dan kobaran. Kayak misalnya kita itu dibully sama teman gitu ya, kayak nggak ada yang membela kita sama sekali, jadi gitu kayak jadi kita itu merasa tidak ada pembelaan gitu. Yang ketiga itu kondisi seimbang. Kondisi ketika marah terpancing pada suasana yang mengharuskan agar melakukan pembalasan dan segera reda pada suasana yang mengharuskan agar berlaku santun. Kayak misalnya itu kayak orang tua kita itu diejek atau gimana gitu kan, pasti kita kan harus marah ya, karena kan itu yang namanya orang tua gitu. Jadi kayak ya marah kepada orang yang mengolok-olok itu dan jangan berlanjut terus gitu marahnya. Jadi kayak kalau sudah marah ya sudah gitu. Kemudian cara mengendalikan marah. Yang pertama itu tenang dan diam. Jika salah seorang di antara kalian marah, maka diamlah. Hadis riwayat Ahmad. Jadi kayak kita itu pas lagi misalnya gitu lagi kayak panas gitu, kayak amarahnya berkobar-kobar gitu, kalau bisa kita itu diam, duduk diam, jangan kayak berdiri, nanti kayak bisa lebih naik lagi amarahnya. Dan merubah posisi ya, seperti yang saya katakan tadi, kayak diam lalu duduk. Jadi jangan kalau misalnya kita itu marah kan dalam keadaan berdiri ya, kalau bisa itu segera duduk diam, itu insya Allah bisa lebih tenang. Kemudian berwudu. Dengan kondisi kita marah gitu, lebih baik kita berwudu. Nanti kayak rasanya itu kayak adem gitu, kayak bisa mengurangi rasa amarah yang kita alami. Mengingat janji Allah, mengingat akan ada reward jika kita mampu melewati tantangan dalam hal ini, dapat juga menurunkan emosi marah menjadi lebih tenang. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, mulai dari marah dan cara mengatasinya, penyebab kemarahan. Tentunya kita kan semua orang itu pasti pernah marah dan tidak mungkin tidak. Karena itu kayak hindarilah kalau bisa itu amarah yang berlebihan itu hindari. Jangan budayakan gitu, kalau kita itu kalau punya masalah itu budayakan kita menyelesaikan dengan kepala dingin, jangan dengan
kondisi marah atau nanti sangat kayak misalnya kalau kita lagi marah gitu mengambil keputusan atau lagi sama orang yang kita marahi gitu kan, takutnya nanti kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, kayak misalnya kalau kita kan marah berdiri itu biasanya kita itu kayak nggak refleks, kayak nampar atau gimana lah, itu malah nanti merugikan orang. Kalau bisa nanti ya kalau kita marah itu segera duduk, kalau kita marahnya berdiri itu segera duduk diam. Nanti kalau masih ada rasa berkobar marahnya itu wudhu atau gimana, nanti biar lebih adem, biar lebih reda. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.